Leng Zhen. Kamu sudah keracunan parah. Bahkan jika Hua Tuo hidup lagi, juga tak bisa menyelamatkannya. Tapi kamu masih punya sedikit jiwa yang tersisa. Pergi saja. Cari sebuah tubuh. Mungkin kamu masih bisa diselamatkan. Apa kamu tidak lihat saya dan Tuan Muda Qinggang sedang bicara bisnis? Acara seperti ini, mana pantas kamu masuk? Ibu, Xiao Sui sedang kedinginan. Setiap malam dia harus minum jahe. Kamu cepat keluar saja. Sekarang tidak tepat. Bibi, Xiao Sui, kalian tenang dulu. Jangan biarkan teater presiden ini Mengganggu suasana hati kita. ya, Jangan ambil pusing dengan teater presiden ini. seperti biasa. Ambil pusing biasa. Kamu cepat pergi saja. Tolong, Xiao Sui, minum sedikit saja. Aku sudah bilang, aku tidak mau minum. Kamu, Tuan Muda Qin, kamu baik-baik saja. Tuan Muda Qin teater presiden. Jangan ambil pusing dengan teater presiden ini. Seperti biasa teater presiden. Ambil pusing biasa, sungguh sial. Hari ini saya bergabung dengan 4 Dewa Kaisar untuk melindungi jiwa kamu, melintasi ke masa depan. Setelah kamu sadar, kamu harus temukan orang yang menyakiti kamu, dapatkan batu kehidupan, dan ambil topeng dari kuburan kamu. Baru kamu bisa diselamatkan sepenuhnya. Ingatlah baik-baik. Yang mulia, Anda adalah yang 700 tahun lalu. Hari ini terbunuh. Kami dari generasi ke generasi selalu menjaga Anda hingga sekarang. Kami harus temukan reinkarnasi Anda dan balas dendam untuk Anda. Yang mulia, apakah Anda? Siapa kamu? Mengapa kamu menguasai tubuh saya? Diam. Aku adalah Leng Zhen yang agung. Leng Zhen. Kaisar terbuang Leng Zhen. Kamu melintasi waktu dan menguasai tubuh saya. Ini seperti pengaturan novel aneh. Aku pinjam tubuh kamu sebentar. Siapa kamu? Aku, Raja, punya pertanyaan untukmu. Suyi, Hei, jangan gelisah. itu cuma televisi. Apa itu televisi? Panggil orang, lindungi aku, kakak. Ini ponsel, aman kok. Kamu ini orangnya. Kamu datang ke masa modern. Belajar teknologi modern dong. Bagaimana bisa seperti? Bukan urusanmu untuk mengatakan pada raja ini. Kamu ini orangnya. Kamu datang ke masa modern. Belajar teknologi modern dong. Bukan urusanmu untuk mengatakan pada raja ini. Minggu depan, jam yang sama, Profesor Suyi dari Universitas Lingfeng akan mengungkapkan rahasia sejarah yang tidak diketahui orang. Suyi. Universitas Lingfeng. Rasa yang sangat akrab. Kamu. Bawalah aku ke sana sekarang. Segera pergi. Ke sini. Sudah sampai, kakak. Ini tempat apa? Apakah ini Lingfeng? Apa masalahnya? Ya, ini Lingfeng Bar. Bayar dengan Alipay atau WeChat. Apa itu bar? Lupakan. Harusnya tidak salah. Hei, kamu mau apa? Belum bayar loh. Uang. Saat bepergian, aku selalu diberi uang oleh orang lain. Apa ini? Main kasar sama aku. Hei, mau apa? Jangan pergi. VLDL. Wah. Ini bukan teater presiden saya. Kakakmu tahu kamu ke sini. Ternyata kamu tidak hanya teater presiden. Tapi juga suka main mata. Apa kamu mampu bayar di sini? Kalian berdua kenal ya? Teater presiden kenal ya? Teater presiden tidak beri uang. Cepat suruh dia beri uang. Teater presiden, beri uang. Jangan minta uang sama aku. Tapi, Chen Mo, kalau kamu berlutut. Sujud sekali. Aku bisa pertimbangkan. Bayar. Beraninya kamu besar. Berani bicara begitu sama raja ini. Teater presiden. Kamu teater presiden berani menyebut diri raja. Aku lihat, kamu tidak hanya teater presiden, tapi otakmu juga tidak beres. Gila.
Kalau tidak berlutut minta maaf atau dipukul. Pilih sendiri. Kamu berani memberontak. Chenmo, lepaskan. Aku minta maaf, aku minta maaf. Aku mau kamu berlutut minta maaf. Kalau tidak, raja ini akan membunuhmu. Chenmo, kamu. Aku berlutut. Bagus. Beri uang padanya. Chenmo, lihat saja. Aku tidak akan biarkan kamu menang. Kamu tunggu saja, kamu ini orangnya. Kok begitu kejam? Itu kan adik Xiao Sui. Diam, tampaknya tempat ini bukan tempat yang aku cari. Lebih baik kembali saja. Kelpati, keluar. Kamu memukul anakku. Masih berani kembali. Cepat keluar dari sini. Dia yang menghina raja ini dulu. Aku hanya memberi pelajaran kecil. Kalau aku mau, aku bisa saja membunuhnya. Kamu. Ucapkan sekali lagi. Apa kamu mau? Pukul aku. Cukup. Chenmo, jangan begitu sama ibu. Sudah, semua mundur. Aku pergi ke rumah sakit lihat anakku. Kalau anakku ada apa-apa, aku tidak akan selesai sama kamu. Chenmo, kamu juga salah. Walaupun Xiao Lei biasanya berbuat nakal, kamu tidak boleh memukulnya sampai masuk rumah sakit. Dia dan aku kan anak ayah yang sama. Kamu melakukannya. Bagaimana aku bisa menjelaskan ke ayah yang sudah tiada? Apa yang kamu lakukan benar-benar? Kamu Ingin jadi preman? Ah, bukan. Dengarkan penjelasanku. yang tadi bukan aku. Kamu ngomong apa sih? Ah, lupakan. Suatu hari nanti kamu akan paham. Aku pergi dulu. Hei. Pagi-pagi kamu mau kemana lagi? Raja ini mau kemana saja? Urusanmu. Tidak usah kau urus. Itu, beritahu aku. Bagaimana ke Universitas Lingfeng? Aku pikir kamu hebat banget. Belok kanan, wanita cantik. Ini adalah giok jenis es terbaik. Kalau kamu suka. Aku kasih harga murah. Hei. Kamu ini orangnya. Tidak beli saja sudah, malah dipecahkan. Bayar. Bagaimana mungkin? Baru saja aku taruh di meja. Jangan ngomong yang tidak berguna. Pasti kamu yang pecahkan. Kalau bukan, gelang itu bisa lari sendiri. Bayar. 1 juta. Kamu kok tidak malu? Mau merampok? Gelang itu bisa 1 juta. Adik kecil. Tidak punya uangnya. Hei, kamu mau apa? Kamu ini orang apa sih? Berhenti. Di siang bolong merampas wanita biasa. Suami. Bos ini mau main curang hanya untuk gelang rusak ini. Kalau tidak, dia akan bully aku. Bukan jenis es yang bagus. Menurutku 1 juta sudah cukup. Hidup murahan. Hari ini aku tidak memukulmu. Sebut aku kakek. Aku tidak akan pakai nama Liu lagi. Siapa kakeknya? Kakek. Kakek kamu kakeknya. Bagus. Kalau nanti aku lihat lagi, kamu tipu-menipu di sini, merampas wanita biasa. Pergi. Hei, tunggu sebentar. Terima kasih. Tidak nyangka kemampuanmu bagus banget dan tampan pula. Terima kasih. Aku tahu semua itu. Leng Zhen. Aku bilang, orang seperti kamu ini pasti ada penyakit ya. Orang seperti kamu ini benar-benar lucu. Orang seperti kamu ini benar-benar lucu. Kok kamu bisa menganggap pujian orang lain? Aku namaku Chen Guo, tapi kamu menganggapnya serius. Keluarga kami berdagang barang antik, anggap pujianmu serius. Tapi aku tidak punya bakat untuk mengidentifikasi barang antik. Aku lihat kamu tahu banyak. Mau kerja di rumahku. Terima kasih, tidak perlu. Hei, kamu baik-baik saja. Week ini juga tidak. Undangan wanita cantik untukmu. Aku di sekitar sini, tidak lihat wanita cantik. Weber tidak melihat kecantikan. Aku juga tidak tertarik. Weekap kamu. Apa yang kamu mau lakukan sama raja ini? Week E. Kamu sebut diri raja. Kamu suka main cosplay ya? Week E.
Apa yang kamu mau lakukan? Apakah kamu mau jadi Pengawal pribadiku. Terima kasih, tidak tertarik. Aku punya urusan. selamat tinggal? Hei, kamu belum bilang nama kamu. Chenmo. Aku ingat kamu, tidak ngangka. Hubunganmu dengan lawan jenis bagus juga, hanya karena kemampuan bela dirimu. Aku tidak tertarik dengan asmara. Hei, Apa yang terjadi padamu? Apakah kamu mau? jiwamu hilang. Jangan sampai tubuhku kena dampaknya. Tutup mulut sialanmu. Raja ini mau istirahat sebentar. Bagus sekali. Dia akhirnya kembalikan tubuhku. Leng Zhen. Rupanya kamu juga capek. Kamu beri aku. Kelpati. Siapa bilang teater presiden ini bodoh? Aku ngomong apa sih? Dia tidak paham manusiawi. Kalian benar-benar keterlaluan. Kamu masih berani membantah. Aku katakan padamu, jangan karena kamu. Belajar sedikit bela diri. Aku takut sama kamu. Jangan lupa statusmu. Kamu hanya menantu Zhao. Ibu, Xiao Lei. Biarkan dia masuk dulu. Nanti dilihat orang, malu. Baik. Aku tidak mau ngomong panjang. Kamu memukul lenganku. Harus bayarkan. Aku tidak minta banyak. 800.000. Zhao Lei. Apa yang kamu katakan? 800.000. Bagaimana? Kamu masih sayang sama teater presiden ini? Kamu juga mematahkan lengan anakku. Harus bayar. Beberapa hari ini biaya rumah sakit anakku, biaya kerugian mental, biaya tidak bekerja, biaya gizi. Apa saja harus bayar. Ibu, aku tahu. Tapi 800.000. Terlalu banyak. Jual dia saja tidak cukup. Kamu biasanya terlalu memanjakan aku. Kamu sebenarnya mendukung orang luar ini berbicara. Iya. Menjualnya pun tidak sanggup bayar ganti rugi. Tapi, Adikku. begini. Kakakku yang baik, selama bertahun-tahun, makan dan pakaianmu, apa yang tidak menghabiskan uang? Kamu benar-benar seperti parasit di rumah, membiarkanmu berkontribusi. Bagaimana bisa? Cukup. 800.000. Berikan 1 minggu. Chenmo. Kamu gila ya? Kaisar terbuang melintasi masa modern. 800.000. Berikan 1 minggu. Chenmo. Kamu gila ya? Pemboros ini belajar omong besar. Ini kan 800.000. Aku lihat anjing seperti kamu. Bagaimana bisa keluarin? Baik, 1 minggu. Kalau kamu tidak bisa, keluar dari keluarga Zhao. 800.000. Berikan 1 minggu. Chenmo of Chenmo, 800.000. Di mana? Hanya dengan kamu sendiri. Bagaimana bisa? Satu orang tidak bisa. Sekarang aku bukan sendiri. Chenmo, kamu di dalam. Menggumam apa sih? Apa kamu bukan sendiri? Aku bukan maksud itu. Ah, cepat dong. Aku sedang menunggu mandi. Sudah, Chenmo of Chenmo. Cepat diskusikan sama dia. Dia mau setuju. Lupakan, cari dia dulu. Leng Zhen, kamu di mana? Kamu pasti akan. Terkejut sampai jiwa tercerai-berai. Baru kamu yang jiwa tercerai-berai. Aku ada urusan mau cari kamu. Raja ini sibuk, tidak ada waktu. Tolonglah. Aku butuh dalam 1 minggu. Kumpulkan 800.000. Apa hubungannya dengan raja ini? Lalu, kamu mau eksem. Hei, kamu tidak main-main kan? 2.000 adalah seluruh harta saya. Kalau guci ini tidak berharga, aku bangkrut total. Percaya atau tidak? Anak muda, boleh aku lihat sebentar? Baik, lihat saja. Kamu dapat ini dari mana ya? Hanya dapat secara acak tadi. Secara acak saja bisa dapat barang bagus seperti ini. Anak muda, mata kamu tajam ya? Cukup saja, hanya barang dari dinasti dong. Bagus, bagus. Suara bening, badan merata, warna glasirnya juga penuh arti. Aku beli. Ah, dinasti dong. Bukannya baru-baru ini ditemukan makam. Kaisar terbuang dong yang nakal. Tidak jual. Ah, dia katakan kamu tidak jual. Ini kan uang. Kalau kamu paksa aku mati, siapa yang dampingi kamu cari Sui? 1 juta. Tidak lebih tidak kurang. 1 juta. Tidak lebih tidak kurang. Baik.
1 juta saja. Orang tolol ini, bagaimana bisa 1 juta? Anak muda, aku lihat bakatmu luar biasa. Mau ke perusahaan saya bekerja. Gajinya tinggi loh. Lain kali saja. Kita bagaimana transaksi? 1 tangan uang, 1 tangan barang. Baik, anak muda, cepat. Ini cek 1 juta. Kita berjodoh, jumpa lagi. Barangnya aku bawa dulu. Wah, pemboros ini kembali lagi. Sehari-hari tidak punya pekerjaan tetap. Aku lihat kamu. Dari mana bayar uang kami? Ah, ibu, di masa sekarang, daging babi saja naik harga. Ah, sudah, Ibu, Xiao Lei. Kalian berdua diam saja. Dia kan suami saya secara nominal. Baik, kakakku yang baik. Kamu benar-benar, siku keluar. Apakah kamu benar suka sama orang miskin ini? Tuan muda, aku punya banyak uang. Satu juta. Chen Mo, bilang jujur sama aku. Uang itu dari mana? Tenang saja, Xiao Sui. Itu aku dapat dari kota barang antik. Ah, sudah. Tidak usah bicara itu. Tiba-tiba aku ingat. Sore ini, Qin Gang bilang mau datang bicara bisnis. Ibu dan Xiao Lei bilang, ada rahasia bisnis. Baik, aku paham. Aku jalan-jalan malam ini. Memalukan kamu. Ibu, Chen mau pergi. Ibu, sudah siap. Sudah. Kakak. Xiao Sui, cuaca dingin. Ibu baru saja masak sup. Minum saja. Terima kasih, Ibu. Enak sekali. Mengapa kepalaku pusing? Hei, Tuan Muda Qin. Anda datang saja. Qin Gang, mengapa kamu keluar dari sini? Ibu, Xiao Lei. Kamu pemboros. Berani memukul aku. Hanya dengan kemampuanmu yang payah. Masih berani sombong di sini. Cantik. Aku tanya, dia cantik. Lebih cantik pun bukan milikmu. Dia wanita Chen Mo. Maaf. Aku tidak akan ganggu dia lagi. Kalau aku lihat, kamu lihat dia sekali lagi. Aku cabut matamu. Kalau kamu sentuh dia sekali, aku potong jari kamu. Kalau kamu dekat dia. Aku salah. Aku tidak akan ganggu dia lagi. Kelpati. Jangan pernah lagi. Aku lihat kamu. Kamu baik-baik saja. Sudah berlalu. Xiao Sui, aku akan selamanya melindungimu. Benarkah? Aku bersumpah. Apapun ada Leng Zhen, selama aku bernapas, aku akan lindungi Xiao Sui seumur hidup. Terima kasih, tapi tadi kamu benar-benar menyeramkan. Cungkil mata dan semacamnya. Mendengarnya saja bikin takut. Aku hanya omong saja. Kalian, bagaimana bisa beri obat padaku? Zhao Lei, aku kan kakakmu. Kakak. Xiao Sui, kamu itu apa sih? Kamu hanya parasit di keluarga Zhao. Kamu cepat minta maaf ke Tuan Muda Qin. Dia memaafkanmu. Aku anggap kejadian malam ini tidak pernah terjadi. Zhao Lei, kamu kelewat batas. Ayo. Pukul aku. Kalau hari ini kamu tidak pukul aku ganti ayah. Ajari pelajaran kamu. Kamu. Berikan kakakmu minta maaf. Minta maaf. Sudahlah, Chen Mo. Dia kan adikku. Kamu berhenti. Bagaimana kondisi anakku? Belum giliran orang luar seperti kamu. Bicara seenaknya. Kalian benar-benar kecewakan aku. Aku mau tinggalkan rumah ini. Chen Mo, kita pergi. Tunggu. Ingin pergi. Tidak semudah itu. Kalian menghancurkan aku dan Kontrak dengan Tuan Muda Qin. Kau tahu kontrak itu bernilai berapa banyak? Persis 10 juta. kau bisa pergi. Tapi kalau kau pergi, kau harus ganti rugi 10 juta padaku. Aku kira cuma segitu. Cuma 10 juta. Cepat angkat kepala lihat. Sapi sudah kau tiup sampai menggelembung. Bicara soal 10 juta. Kau benar-benar berani bicara besar. Chen Mo.
Jangan kira kau beruntung, kau bisa dapat 10 juta atau 1 juta. Aku bilang padamu, kau anjing kampung ini, seumur hidupmu tak akan sekaya itu. Seumur hidupmu tak akan punya masa depan. Siapa bilang? Aku bilang padamu, aku akan dapatkan 10 juta itu dalam sebulan. Untuk menghadapimu, kalau kalian tak menghargai Zhao Sui, baiklah, aku yang akan menghargainya. Baik. Chen Mo. Kau. Mau apa? Kau tenang. Aku janji tak akan menyentuhmu. Aku ingin kau dengan mata sendiri. Pada matamu yang suka memandang rendah, melihat betapa tak berguna dirimu. Sebagai anjing. Nanti aku tak akan lagi kembali ke keluarga Zhao. Chen Mo, tunggu. Aku akan pergi bersamamu. Tuan Muda Qin, aku menemukan anak itu. Dia berani berjualan di sini. Benar-benar berani mengganggu. Kau tenang. Aku hari ini Akan mengajarinya pelajaran. Bos, porsel aku ini barang-barang terbaik. barang terbaik. Jujur dan adil untuk semua. Iya, menurutku, barang-barangmu ini tak bernilai apa-apa. Siapa yang izinkan kau berjualan di sini? Sudah bayar uang perlindungan. Lihat apa? Kau lihat. Lalu apa? Mau melawan? Ingin uang perlindungan? Hanya dengan kau berani melawan. Hanya pukul 1 lawan 1 bukan kehebatan. Kalau ada kehebatan, kita panggil orang. Lihat siapa yang lebih kuat. 5. Kau lagi ribut apa? Chen. Bos Chen. Kenapa Bapak punya waktu luang ke sini? Aku datang untuk mendukung acara pemuda ini. Pemuda. Kau benar-benar punya pandangan tajam. Ini semua barang langka. Aku mau semua. Bos Chen, jangan biarkan anak itu menipu. Lihat anak itu, wajahnya saja tak kelihatan baik. Apa? Bagaimana aku, Chen, melakukan bisnis? Masih perlu kau ajari. Bukan. Ayo, Bos Chen, kau pergilah dari sini. Tipu-menipu itu, aku tak tahu. Hanya bisnis penipuan. Kau tak sebaik rambut pemuda ini, satu helai pun. Terima kasih, Bos Chen. Tak perlu. Dia cuma preman tak berguna. Baru membuat industri barang antik jadi berantakan. Lupakan saja, jangan bahas dia. Pemuda, kau mau pergi ke perusahaan penilaian barang antik Zhenyi? Kerja. Tak usah. Jangan buru-buru tolak aku. Aku bisa tulis surat rekomendasi untukmu. Tapi akhirnya masuk perusahaan harus lewat ujian. Di sana, penuh dengan para ahli. Karyawan tetap, gaji bisa sampai ratusan juta rupiah. Itu bukan masalah. Wah, anak muda, aku tahu kau tak akan lepas kesempatan begitu saja. Ayo. Kaisar terbuang melintasi masa modern. Ayo. Ah, tolonglah, kau sangat paham soal barang-barang bersejarah. Pekerjaan ini sangat mudah bagimu. Hanya menteri yang pergi kerja. Menurut kalian, raja ini sebelumnya pasti seorang bos. Bagaimana mungkin sama seperti kalian para menteri? Tanpa kau, aku bahkan tak bisa lulus ujian. Apalagi pekerjaan bergaji tinggi. Kau bilang apa? Pekerjaan bergaji tinggi. Bantu aku. Kalimat tengah itu, tak lulus ujian. Baik. Aku bantu kau. Kau setuju? Kau sebenarnya mau bekerja demi aku. Raja ini hanya ingin jadi juara. Kau benar-benar punya semangat kompetisi yang kuat. Sekarang aku sudah bantu kau. Sebagai imbalan, kau harus temukan Sui untukku. Baik. Disepakati, Tuan Liu. Aku Chen Mo. Tuan Chen merekomendasikan aku untuk kerja. Selamat datang. Bos Chen bilang, kau punya kemampuan besar. Tanganmu penuh barang bagus. Rekomendasi Bos Chen pasti benar. Kau orang hebat. Terlalu puji. Tapi dalam bidang kami, ini. Leng Zhen, jangan tidur dulu. Ini bagaimana cara mengidentifikasinya? Pecahkan saja. Pecahkan, Leng Zhen. Kau tak salah. Chen Mo, aku tak menyulitkanmu. Seorang ahli penilaian barang antik profesional hanya mengandalkan mata. Leng Zhen, Leng Zhen. Dilelang nanti, dalam waktu singkat, bisa mempengaruhi bisnis perusahaan.
Leng Zhen, aku percaya kau sekali lagi. Kau berani pecahkan itu. Kau tahu barang ini mahal. Hari ini siapapun yang memperkenalkanmu harus pergi dari sini. Hanya dari lapisan luar. Biasa saja, tapi isinya luar biasa. Potongan batu giok biasa seperti ini. Dalamnya menyimpan es jenis terbaik. Ini benar-benar berharga. Benar-benar es jenis. Liu Manager. Pak Liu, sekarang. Apakah kamu masih mau suruh aku pergi? Selamat. Kamu lulus wawancara. Pergi-pergi. Jangan ganggu di sini. Ini tempat kau bisa datang. Apa keadaan di luar? Keluar lihat. Aku hanya ingin jual barang antik. Jual barang antik. Cepat pergi dari sini. Jangan ganggu aku kerja, kakak. Tolong. Biarkan ahli di sini. Bantu aku identifikasi. Istriku sakit di rumah sakit. Aku butuh uang segera untuk menyelamatkannya. Seperti kau. Aku sudah lihat banyak, suka bikin sedih, untuk menipu. Cepat pergi dari sini. Jangan ganggu pemandangan. Tolong, bantu aku tanya. Apa kau tak paham bahasa? Aku suruh kau pergi. Kau tak paham. Barang antik jelek apa ini? Aku lihat, aku paling benci penipu tua seperti kau. Jangan lempar, ini warisan keluargaku. Anak nakal mana ini? Ikut campur. Tuan tua, simpan warisanmu. Baik, jangan biarkan orang jahat ambil lagi. Terima kasih. Kau berani memukuliku. Hari ini kau cari mati. Aku bilang lepaskan aku. Kalau tidak, nanti kau akan mati dengan tragis. Mulutmu masih keras. Kau hanya anjing yang suka menggonggong. Kau. Ribut apa? Manajer. Bapak harus belaiku. Anak ini sangat arogan. Dia tak cuma menghinaku sebagai anjing yang suka menggonggong, tapi juga mau mengajarku pelajaran. Dia memukul tubuhku. Sama saja memukul wajah Bapak. Chen Mo. Kau sekarang bisa pergi. Manajer Liu, siapa yang Bapak suruh pergi? Tentu saja yang bikin ribut. Chen Mo. Chen. Bos Chen, Bapak datang. Li. Ceritakan apa yang terjadi. Ceritakan, Bos Chen. Begini, peristiwa ini, salah manajer Liu. Tuan tua datang jual barang bersejarah. Dia tak mau terima, sudah itu, dia juga suka membuli orang tua. Chen mau melihat jadi penjaga keamanan menghentikan, tapi penjaga keamanan. Dia malah menyalahkan Chen Mo, mau suruh Chen Mo pergi. Li, kau berani sekali. Aku suruh kau kelola perusahaan untukku. Kau lihat sekarang, kelola jadi seperti apa? Iya, Manajer Liu, kau memang suka menggonggong. Ayah, menurutku orang seperti itu harus dipecat. Ayah, lihat, watak Chen Mo, kita pahamkan. Tekniknya juga hebat, menurutku. Harus buat dia jadi manajer umum. Tak bisa. Tak bisa memecatku, bos. Bos, saya sudah bekerja di perusahaan ini bertahun-tahun. Tidak ada jasa. Tapi ada kerja keras. Tidak bisa suruh saya pergi. Ya sudah, begini saja. Biarkan kau dan Chen Mo bersaing. Identifikasi barang antik. Tuan tua ini, katakan tahunnya. Aku akan simpan yang menang. Bagaimana? Sampai air habis. Duduk lihat awan muncul. Botol ini campur aduk. Menurutku ini barang tiruan kasar. Kau bohong. Ini jelas warisan leluhurku. Nampaknya, manajer Liu benar-benar setengah matang. Lihat botol ini, tapi tulisannya. Pasti tulisan asli Kaisar Dongwu. Baik font maupun kekentalannya, pasti dari tangan Kaisar Dongwu. Apa? Aku lihat. Tak salah pasti. Pewarnaannya nampak campur aduk, tapi sebenarnya ada rahasia. Fontnya tajam tapi lembut. Memang tulisan tangan Kaisar Dongwu. Tak mungkin. Kau setengah matang ini. Aku kecewa sekali padamu. Setelah bertahun-tahun. Kemampuanmu menilai barang tak berkembang malah turun. Kemampuanmu berbuat jahat semakin kuat. Malah menurun. Kemampuan berbuat jahat semakin kuat. Kamu keluar dari sini. Perusahaan kami tidak butuh kamu.
Aku pasti berubah. Aku pasti berubah. Lutut laki-laki ada emas. Kau tak punya malu sedikit pun. Aku tak ingin lihat kau lagi, tuan tua. Kau bilang ini warisanmu, maka, nama keluargamu apa? Leluhurmu apa? Ada hubungan dengan dinasti Dong? Atau, kau tahu cerita keruntuhan dinasti Dong? Atau, kau tahu soal rumor keruntuhan dinasti Dong? Aku Lin. Nenek moyangnya tidak ada yang terkenal. Hanya pedagang kecil di pinggir istana, pedagang kecil. Vas bunga ini, barangkali setelah kerajaan Dong runtuh, baru beredar. Rupanya begitu. Nek, vas bunga ini kan, vas ini adalah harta karun tak ternilai. Aku mau bayar 1 miliar untuknya. Apa 1 miliar? Iya, 1 miliar. Baik. Li. Bawa tuan tua pergi. Baik. Chen Mo tunggu. Barang bersejarah ini. Harga lelang tertinggi di pasaran. Mungkin 1 miliar. Bisa naik 4 atau 5 kali. Kau hari ini bantu aku. Identifikasi harta ini. Aku beri kau 50 juta. Dan undang kau ke perusahaan kita. Jadi manajer umum. Tak usah. Ini seharusnya tugasanku. Aku hanya butuh 10 juta. Soal manajer umum. Aku tak tertarik. Haha. Pemuda. Aku tak salah lihat kau. Aduh. Aku dengar, kau tertarik pada sejarah dinasti Dong. Aduh, baru saja ada 1 seminar rahasia dinasti Dong. Aku punya 2 tiket. Tidak tahu kamu tertarik tidak? Ini bukan soal uang. Bisa beli tiketnya. Sejarah kerajaan Dong. Saya sendiri sudah paham dengan baik. Tak perlu seminar. Aduh, sayang sekali. Seminar ini. Profesor Suyi tamu khusus. Suyi. Iya, yang sedang populer di Universitas Lingfeng. Profesor Suyi. Kalau kau tak mau pergi, aku beri orang lain saja. Guo, kau mau pergi? Aku tak mau. Bosan. Besok aku janji. Berbelanja dengan sahabat. Chen, Pak, jika ini kuliah Profesor Su, saya masih mau pergi, belajar. Baiklah, tiket dan 50 juta, saya nanti kasih kamu, ayah. Ayah. Tiba-tiba aku merasa aku harus mengisi pengetahuan karena kau punya 2 tiket. Berikan 1 padaku, aku juga pergi. Kau anak ini berubah-ubah. Aduh, ayah, tolonglah. Aku mau pergi dengan Chen Mo. Baik, hahaha. Aduh, pergi saja. Terima kasih ayah. Chen Mo, kau bilang kau sudah dapat 10 juta. Chen Mo, baru berapa hari kau sudah dapat 10 juta? Kau benar-benar membuatku kaget. Xiao Sue, aku akui dulu aku benar-benar tak berguna. Tapi, baru-baru ini aku alami banyak. Aku juga pikirkan banyak. Nanti tak bisa lagi. Hidup tak berguna seperti ini. Aku tahu. Chen Mo, kau benar-benar berubah. Punya kau di sampingku sungguh baik. Oh iya. Xiao Sue, aku akhir pekan mau ikut seminar. Awalnya ingin menemanimu. Maaf, tak apa. Kau sibuk kariermu, tak perlu pikir aku. Hao Sue, kau juga harus jadi lebih hebat, baru pantas. Dengan Chen Mo sekarang. Ayo. Wah, kau baru datang. Aku sudah menunggu lama. Aku sudah panas-panasan. Waktu belanja dengan sahabat. Aku khusus datang menemanimu seminar. Kau bukan bilang mau isi pengetahuan. Kau. Pria lugas. Aku ini. Lenzhen, hutang asmara kau. Tapi aku yang bayar. Ada hubungan apa dengan raja ini? Tapi aku lihat. Kau menikmatinya. Kau omong apa? Hati aku hanya untuk Xiao Sue. Halo, kau mikir apa? Seminar sudah mulai, cepat masuk. Siap. Kaisar terbuang melintasi masa modern. Siap. Aku Suyi.
Hari ini mengundang kalian, utamanya bahas penemuan terbaru, Dinasti Dong. Kalian pasti sudah tahu, baru-baru ini kita temukan, makam kaisar terbuang Dinasti Dong. Dan di makam ada topeng langka. Tapi topeng, sudah diamankan rahasia. Hari ini aku mau bahas, hidup kaisar terbuang Dinasti Dong. Kaisar terakhir Dinasti Dong ini, bagaimana melewati, hidupnya yang penuh, kesenangan. Menindas rakyat, menjual negara. Orang berbaju hitam mana? Tak ketemu. Benar-benar tak berguna. Kenapa kau begitu marah saat dengar kaisar terbuang? Kau bukan dia. Aku ya. Aku hanya sedikit marah. Len Zhen sebenarnya bukan orang seperti itu. Kau harus baca lebih banyak, lihat berita. Jangan dengar Suyi omong kosong. Oh, maaf, aku tak sengaja. Kenapa pria berani tapi tak mau mengakui? Aku bilang padamu, tangan gadis ini belum pernah disentuh orang. Maaf. Aku tak sengaja ingin pegang tanganmu, hanya kebetulan saja. Dapatkah kamu beri dia sedikit muka? Dia juga gadis cantik, seperti bunga. Maaf ya, maaf. Saya tidak pandai bicara. Ya sudah, tidak usah main-main. Saya rasa kamu ini sangat aneh. Satu saat dingin. Satu saat lagi polos. Ya sudah, tidak pedulikan. Lupakan saja. Oh iya, besok perusahaan ada bisnis besar. Lawannya bos besar. Sulit ditangani. Kau harus persiapkan baik-baik. Hei, begitu saja pergi. Kalau tidak, kau tadi pegang tanganku. Lama, makan tahu sebanyak itu. Begitu saja mau pergi. Maaf, aku tak akan lagi. Maaf berguna. Untuk apa polisi? Kau datang, aku mau balas dendam. Kalau kau memukuliku. Jangan pukul wajahku. Aku pikir baik. Besok siapkan baik. Bisnis besarmu. Ini. Aduh, tak bisa. Hanya kau yang capek. Hari ini aku juga cari Pekerjaan untukku. Tak usah, Xiao Sui. Aku bisa. Aduh, iya. Tapi aku tak mau kau aku. Aku juga ingin membantu. Aduh, iya. Hari ini aku tunjukkan kartu di depan. Ibu dan Xiao Lei. Kau tak lihat wajah mereka. Kaget. Xiao Sui, aku akan buat kau hidup lebih baik. Kenapa? Bos Chen yang besar, saya sebelumnya sudah mengajukan syarat kepada Anda. Bagaimana Anda mempertimbangkannya? Saya beri Anda 5 miliar. Anda serahkan lukisan menelusuri salju mencari mawar itu kepada kami. Bos Jing Lei, memang pantas Anda disebut pemilik terbesar nasional di dunia barang antik. Cara bicara Anda penuh keyakinan. Langsung saja bilang 5 miliar. Kalau Anda merasa kurang, saya bisa menambahkan lagi. Ini bukan soal uang. Begini saja. Kita tunggu dulu. Ahli penilai utama kami, Tuan Chen datang. Kemudian kita bicara. Baiklah, tidak tahu Tuan Chen ini berapa usianya sekarang. Apakah pernah ikut forum atau kompetisi? Heh. Dia bisa dibilang muncul secara mendadak. Pahlawan muda yang hebat. Begini saja, tunggu dia datang, Anda akan tahu. Menghormati yang mulia. Ah, ini apa? Leng Chan, apa yang terjadi? Memang Tuhan tidak pernah menutup jalan. Akhirnya saya bisa menunggu kedatangan Anda. Berdiri. Terima kasih Yang Mulia. Bagaimana Anda tahu itu saya? Yang Mulia mungkin tidak tahu. Saya adalah pewaris Sekte Tianzeng. Kami mengandalkan alat pencari naga turun-temurun. Itu bisa merasakan jiwa Yang Mulia. Selama 700 tahun ini, kami dari generasi ke generasi menunggu Yang Mulia bereinkarnasi untuk membersihkan tuduhan palsu Anda. Kembali ke kerajaan dong. Loyal sekali. Sungguh keluarga yang penuh kesetiaan. Dengan bantuan seperti Anda, saya tidak meminta yang lain. Ah, Anda katakan Anda adalah pewaris Sekte Tianzhen. Apakah nama leluhur Anda adalah Jing Tian? Maafkan saya, Yang Mulia. Saya adalah cucu generasi ke-27 dari Jing Tian. Memang Anda mirip sekali. Benar-benar mirip. Jing Tian. Tidak menyangka setelah sekian lama, Anda tetap setia pada janji. Di dunia ini,
Dari dulu hingga sekarang, mungkin hanya ada satu orang seperti Anda. Saat saya sekarat, Jing Tian adalah orang pertama yang datang ke sisi saya. Saat itu pemberontak sudah menyerbu istana saya. Dia menggunakan pedang besi hitam, melawan 100 orang, baru bisa membawa saya yang terluka ke hadapan pendeta. Menyelamatkan sedikit jiwa saya yang tersisa. Saat saya sekarat, saya menggunakan sisa kekuatan terakhir, katakan padanya. Tunggu saya bereinkarnasi. Tidak menyangka dia menjaga janji itu selama sekian lama dan meneruskannya dari generasi ke generasi. Yang mulia, Sekte Tianzhen bersumpah setia kepada Anda, akan melayani Anda dengan setia. Setelah 700 tahun, akhirnya kami menunggu hari ini. Ini adalah kehormatan besar saya. Kami pasti akan setia kepada Anda, walau harus mengorbankan nyawa. Jangan bicara begitu. Sekarang kita sudah bukan lagi raja dan rakyat. Juga tidak perlu memanggil seperti itu. Anda datang membantu saya. Saya sudah sangat berterima kasih. Yang mulia, Anda terlalu memuji saya. Tidak tahu yang mulia. Ingin bagaimana memperlakukan tubuh fisik itu. Saya siap membantu yang mulia merebutnya. Merebutnya? Apa? Saya katakan, Leng Chan, Anda tidak boleh membunuh burung setelah memakainya. Kita bukan sahabat baik. Tidak perlu, Chen Mo adalah orang yang bisa dipercaya. Lagi pula sekarang identitas saya masih perlu disembunyikan. Bisa meminjam tubuh Chen Mo untuk menyamar, memanfaatkan identitasnya untuk mencapai tujuan kita, mengungkap kebenaran masa lalu. Setidaknya sekarang. Itu adalah Suyi. Haha, bagaimana percakapan kalian? Itu adalah Suyi. Haha, kalian ngobrol gimana? Gambar mencari plum di salju ini bisa diberikan ke Bos Chen. Bos Jinglei memang murah hati. Iya, Chen Mo, kamu adalah pahlawan besar. Tapi, apa syaratnya? Gambarnya bisa diberikan ke Bos Chen. Tapi Tuan Chen, saya ingin bawa. Apa yang mau dibawa, Chen Mo? Bos Jinglei, kamu ini tidak adil. Tidak perlu bicara lagi. Maka, Tuan Chen, saya tunggu kabar baik dari kamu. Bos Chen sebenarnya juga tidak bisa. Semua salah Pak Jinglei. Ini juga keputusan saya sendiri. Tapi sebagai balas budi, Bos Chen, jika kelak Anda perlu mengidentifikasi barang antik, saya pasti tidak tolak. Baiklah, tidak apa-apa. Aduh, sudahlah. Bertemu saja sudah nasib. Ikan mas bagaimana bisa di kolam? Saat bertemu angin badai, berubah jadi naga. Seperti Tuan Chen Mo yang luar biasa. Saya pasti tidak bisa menahannya lama. Tapi bisnis tidak jadi, persahabatan tetap. Kamu kelak, mau ke platform lebih besar. Kenapa tidak kita foto bareng lagi sebagai kenangan? Kamu tidak keberatan kan? Baiklah, haha. Ayah. Bos Chen, kamu kenal Chen Renhe tidak? Kamu tahu dari mana? Chen Renhe adalah ayah saya. Chen Renhe ternyata ayahmu. Benar sekali. Layar pengaman HP Anda. Itu ayah saya, Chen Renhe. Tuhan memberi petunjuk. Pak Chen. 30 tahun lalu kamu menyelamatkan nyawa saya. Saya simpan foto kita berdua. Tidak menyangka hari ini dia membawa kamu menemukan anaknya. Haha, Paman Chen. Dari perkataan Anda, ada rahasia lain. Chen Mo, kamu belum tahu. 30 tahun lalu, ayahmu menyelamatkan nyawa saya. Kita berdua, foto bareng. Waktu itu karena selera sama, dan sama-sama bernama Chen, maka bersahabat. Erbai. Tapi sedang bersinar, penuh semangat. Lalu kita berdua berbisnis. Ayahmu pintar. Dan baik hati. Awalnya cepat maju. Haha. Itu bisnis ayahmu dulu. Di seluruh dunia juga nomor 1. Sayangnya, ayahmu meninggal terlalu dini. Tidak bohong. Saya selalu rasa kematian ayahmu sangat mencurigakan. Kayaknya ada rahasia. Keluarga Zhao. Kaisar gagal bepergian ke masa modern. Keluarga Zhao, benar,
Keluarga Zhao juga keluarga terkenal. Waktu itu kenaikan saya dan ayahmu mempengaruhi posisi mereka. Aduh. Saya juga bilang ke ayahmu. Hati-hati. Tapi pemimpin keluarga Zhao dan ayahmu, teman baik. Dia tidak ambil hati. Tapi setelah ayahmu meninggal, pasar yang kosong. Sebagian besar diambil keluarga Zhao. Keluarga Zhao pun menjadi penguasa. Keluarga Zhao yang membunuh ayah saya. Ternyata keluarga Zhao yang mengasuh saya. Xiao Mo, jangan segera simpulkan. Ini hanya spekulasi saya. Soal ini, kita perlu pikirkan matang-matang. Semoga begitu. Saya pamit dulu, Paman Chen. Kita berjumpa lagi jika ada nasib. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, saya hanya ingin peluk kamu sebentar. Bagaimana? Bisa jadi keluarga Zhao Chen Mo bisa beri jawaban memuaskan untuk dirinya. Setiap hari cuma tahu bersembunyi. Bersembunyi berguna. Untungnya, Untung ayahmu tidak lihat ini. Kamu ini penyumbang total. kamu tidak paham. Kamu tidak paham kehilangan ayah sejak kecil. Seperti apa? Kamu juga tidak paham tinggal di rumah orang sejak kecil. Seperti apa? Kamu lebih tidak paham saat tahu orang yang kamu sayang. Mungkin turunan pembunuh ayahmu. Seperti apa? Saya tidak paham. Kamu tahu sebelum saya naik tahta, saya alami perjuangan kekuasaan. Seperti apa? Kamu tahu saya cari berapa lama? Tidak ketemu. Orang yang menghancurkan saya. Kamu tahu sebagai kaisar. Seperti apa? Saya katakan, di depan saya. Kamu sama sekali tidak berhak bicara dendam. Leng Zhen, saya mau jadi kuat. Saya mau jadi pendekar sejati. Saya mau balas dendam untuk ayah saya. Hahaha. Baru agak layak. Saya mau jadi muridmu. Tidak mungkin. Chen Mo tidak mungkin begitu. Xiao Sui, awalnya saya juga tidak percaya. Tapi kita, dikaburkan Chen Mo. Kamu harus tahu, Chen Mo adalah pria licik. Jangan sentuh saya. Chen Mo tidak mungkin orang seperti itu. Kenapa tidak? Apakah kamu pikir, kenapa Chen Mo tiba-tiba punya banyak uang? Tiba-tiba punya uang sebanyak ini. Apakah kamu pernah mikir, uang ini dari mana asalnya? Dan kamu gak penasaran, wanita di foto ini, sebenarnya siapa? Saya katakan, itu Chen Guo. Ayahnya bernama Chen Jing. Pasti kamu dengar, pemilik toko gadai Chen. Sedangkan Chen Mo beberapa hari lalu, bekerja di rumahnya. Saya bisa diam. Tapi kamu bisa tahan tidak mikir. Zhao Sui, sadarlah. Lihat dengan jelas. Chen Mo itu orang seperti apa. Qin Gang, tolong jangan cari saya lagi. Ucapkan hal ini. Antara saya dan Chen Mo, apapun yang terjadi, itu urusan kami. Tidak usah kamu campuri. Zhao Sui, cepat atau lambat kamu milik saya. Tunggu. Kamu mau apa? Kamu bajingan. Kamu mantan suami. Kamu mau apa? Chen Mo hati-hati. Hati-hati. Chen Mo, kamu baik-baik saja. Kamu ini cari mati. Tubuh saya. Kenapa tidak bisa bergerak? Selama saya tambah sedikit tenaga, kamu pasti mati. Tak terhindar. Chen Mo. Saya pasti ingat penghinaan hari ini. Kamu tunggu saja. Saya pasti bikin kamu menyesal perbuatan hari ini. Hanya dengan kamu. Saya tunggu. Xiao Sui, saya sudah lapor polisi. Nanti, orang ini, kamu baik-baik saja. Chen Mo, saya baik-baik saja. Berkat kamu. Xiao Sui, ini nanti rumah kita.
Ini villa lo. Kita mana bisa tinggal di sini? Chenmo, kok kamu tiba-tiba punya uang banyak? Villa bagaimana? Xiao Sui, ini nanti rumah kita. Soal uang, kamu tidak usah khawatir. Saya tidak lakukan hal ilegal. Kamu anggap saja saya tiba-tiba dapat lotre. Leng Zhen, Leng Zhen, kamu adalah lotre yang saya dapatkan. Chenmo, ini kenapa? Saya harus selidiki. Apa, Yang Mulia, kamu mau keluar dari organisasi kami ya? Saya bukan mau keluar, saya mau bikin sendiri. Saya mau bangun kelompok Chen. Lebih tepat, adalah membangun kembali kelompok Chen. Kelompok Chen 20 tahun lalu, yang hebat. Benar. Dulu tak terkalahkan. Yang Mulia, kenapa kamu mau bangun kembali kelompok Chen? Apakah? Karena Chen Mo, apakah kamu suruh saya sewa kantor ini, juga karena dia? Kamu tahu tidak? Rahasia kematian ayah Chen Mo. Tidak tahu, tapi saya bisa selidiki. Kita harus pegang Sui, cari pembunuh sebenarnya. Kedua, bangun kembali kelompok Chen. Cari kebenaran. Kita harus bikin orang-orang itu bayar. Harga. Ya, Yang Mulia. Soal Sui. Kamu tahu berapa? Tentang data Sui, sangat rahasia. Saya akan segera cari cara. Dapatkan riwayat dan latar belakang Sui. Baik. Secepatnya, kamu pergi, ya. Chenmo, kamu kok tiba-tiba punya perusahaan baru? Xiao Sui, kamu ingat ayah saya tidak? Pak Chen, saya ingat, orang yang baik dan pengusaha sukses. Sayang Tuhan iri. Iya. Maka mimpi saya sekarang adalah bisa bangun kembali perusahaan ayah, buat kelompok Chen, mencapai kemegahan dulu. Chenmo, saya pasti bantu kamu. Ternyata, Xiao Sui benar-benar tidak tahu apa-apa. Ibu, Chen mau buka perusahaan. Kita sekarang harus hancurkan sejak awal. Ini katanya mudah, tapi benar-benar sulit. Ibu, kita sekarang dan Tuan Qin bekerja sama, pasti bikin dia binasa. Iya, hanya bisa begitu. Kita harus cegah Chenmo. Ingat, harus cegah. Baguslah, Saudara Zhao Lei. Kita berdua bekerja sama. Dalam 1 minggu rapat direksi, pasti bikin dia tak berdaya. Tuan Qin, sekarang semua tergantung kamu. Ibu, sekarang kita, sebagai keluarga, jadi, Jangan panggil Tuan Qin lagi. panggil Abang Qin. Minggu depan rapat direksi dia pasti hadir. Saat itu dia pasti binasa. Bagus. Chenmo, kenapa? Ada apa? Tidak apa-apa, Xiao Sui. Alis kamu sudah berkerut. Tidak apa-apa, Chenmo. Kamu sangat hebat. Apapun kesulitan, saya percaya kamu. Leng Zhen, Leng Zhen, hutang asmara yang kamu buat. Chen Guo, kamu kok datang? Kok tidak menyambut saya? Saya lihat hari pertama kamu buka. Saya mampir lihat. Silakan duduk. Bukan saya bilang, kamu ini penyuka wanita ya. Kok akrab dengan sekretaris? Dia bukan apa-apa. Saya mau minum kopi. Tolong buatkan saya 1 gelas. Saya buatkan. Hei, kok kamu begitu perhatian padanya? Saya tidak. Saya mau minum yang dia buat. Chen Guo. Dia istri saya. Apa? Kaisar gagal bepergian ke masa modern. Kamu sudah menikah. Chen Mo. Saya tidak menyangka kamu tipe begitu. Chenmo, ini apa maksudnya? Sayang ayahmu suka kamu. Kamu ini pria nakal. Chenmo, kita berpisah di sini.
Chen Mo, kamu dan dia sebenarnya apa hubungannya? Xiao Sui, ini, penjelasannya terlalu rumit. Tapi saya Chen Mo, dengan dia tidak ada hubungan. Tapi Leng Zhen belum tentu. Saya dan dia berbagi tubuh. Urusan seperti ini siapa percaya? Xiao Sui, jangan marah ya. Di hati saya hanya ada kamu. Saya bersumpah, jika saya punya orang kedua. Ditusuk petir. Benar. Iya. Percayalah. Saya akan buktikan. Xiao Sui. Kamu pulang dulu, saya ada urusan. Leng Zhen, Leng Zhen, kamu sebenarnya pikir apa? Hei, kamu ke Chen Guo, seperti apa rasa? Jangan bicara, kamu masih mau ikut acara. Mau? Tentu mau. Maka dengar kata saya, dan jangan sebut Chen Guo lagi. Leng Zhen, sudah 3 hari, kok kamu belum berangkat? Cari barang antik. Ini masih 2 hari, harus disubmit. Kamu buru-buru apa? Raja punya caranya. Iya. Kamu memang pintar. Kamu sendiri di sini. Berkata apa sendiri? Tidak apa-apa. Saya temukan, kamu belakangan ini aneh. Selalu suka bicara sendiri. Saya sendiri tidak ada kerjaan, maka suka bicara sendiri. Kamu tidak usah khawatir. Tidak apa-apa. Ini benar-benar batu biasa saja. Ada apa rahasianya? Leng Zhen, kamu sebenarnya mau apa? Batu ini, saya lihat kemana. Tidak ada yang aneh. Waktunya, ke Gunung Lingwu. Itu bukan tempat makam kamu. Kamu mau ke makammu buat apa? Tempat itu sekarang dilindungi. Kamu masuk paksa melanggar. Kamu tidak mau saya pakai tubuhmu masuk. Hei. Saya masuk. Kamu mengendalikan tubuh saya. Sangat aneh. Sampai, Leng Zhen, sebenarnya mau lihat apa? Penolong? Kok kamu, Nek? Kok kamu di sini? Tidak bohong. Saya adalah penjaga makam di sini. Di bawah gunung ada pemakaman. Saya sudah jaga 40 tahun lebih. Kamu penjaga makam. Maka kamu pasti tahu. Baru-baru ini ditemukan. Makam Kaisar gagal dong. Saya rasa tempat ini tidak biasa. Ternyata ada rahasia. Kamu rasa tempat ini? Ada yang beda. Beda tempat. Di situ, sering ditemukan batu kecil seperti ini. Batu ini kayak giok tapi rasanya bukan giok. Bilangnya aneh. Nek, Anda bisa memberikannya kepada saya. Bisa. Anda kan penolong saya. Ambil saja. Pak Tua, selama Anda menjaga makam ini, apakah ada orang aneh yang mendekati makam Kaisar Dongfei yang agak mencurigakan? Memang ada, benar-benar ada. Cepat ceritakan. Selalu ada satu orang, setiap tahun pasti datang sekali. Setiap kali datang, dia suka menyusun batu-batu, menjadi pola-pola aneh. Bagaimana tahun ini? Dia datang beberapa kali dalam sebulan. Bagaimana penampilannya? Setiap kali dia datang, dia selalu membungkus diri dengan sangat rapat. Wajahnya, saya benar-benar lupa. Tapi tatapannya, saya tidak akan lupa. Kebetulan sekali, saya merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya. Pak Tua, tidak usah terburu-buru, pikirkan dulu. Usia sudah tua, saya benar-benar tidak ingat lagi. Penolong saya, bagaimana kalau begini, beri nomor telepon Anda kepada saya. Kalau saya ingat, saya akan telepon Anda. Ini di mana saya? Ini kamar saya, Nona. Maaf. Saya pergi sekarang. Kamu sudah baik belum? Sudah pulih. Kemarin saya hampir kaget mati. Dekati,
Ternyata kamu. Bukannya saya bilang, kalau kamu baik-baik saja. Saya tidak perlu diobati. Orang seperti kamu yang brengsek memang nasibnya panjang. Beruntung ketemu saya. Saya pamit dulu. Kamu belum berterima kasih sama saya. Terima kasih, Mbak Chen. Kamu aneh sekali. Mau tinggal di rumah saya, makan malam dulu sebelum pulang. Mbak Chen. Kemarin saya pulang dan mikir, lebih baik kita tidak bertemu lagi. Tapi soal hari ini, saya berterima kasih. Saya tahu. Pergi. Halo, sekarang bisa tukar kembali. Leng Chan, apakah kamu sedang tidak mood? Sebenarnya, Leng Chan, kamu tidak perlu bicara sekeras itu. Apa yang disebut tidak berhubungan lagi. Dia pasti sedih. Sebenarnya saya rasa kalian berdua saling menyukai. Jangan bicara lagi. Jangan sebut nama Chen Guo lagi. Dunia ini sulit untuk sempurna. Tidak mengecewakan Tuhan, tapi juga tidak menyia-nyiakanmu. Tuan Qin, dengar-dengar Chen Mo yang tukang itu juga ikut acara penilaian barang antik. Lalu, bagaimana kita? Biarkan dia ikut. Kita pasti punya cara. Biarkan perusahaannya yang baru seumur jagung hancur lebur. Jadi, Tuan Qin sudah punya rencana. Tuan Qin, Anda memang pintar. Chao Sui ini benar-benar tidak pandai melihat perempuan yang ingin dekat dengan Tuan Qin. Antreannya sudah sampai luar negeri, tapi takutnya Zhao Sui tetap setia pada Chen Mo. Ah, Tuan Qin. Anda cepat ceritakan, rencana Anda apa? Manusia itu tak bisa menahan pengkhianatan dari orang yang paling dipercaya. Lalu, menurut kalian, siapa orang yang paling dipercayainya? Anda bilang Zhao Sui. Chao Lei, apa urusanmu cari saya? Adik saya bilang ibu sakit parah. Saya mau ke sana. Saya ikut kamu saja. Tidak apa-apa. Kamu ada urusan di perusahaan. Tenang. Xiao Sui sudah datang. Ibu, maafkan saya. Kalau bukan Xiao Lei telepon, saya tidak tahu Anda sakit. Tidak apa-apa. Ibu, istirahat sebentar saja sudah baik. Ibu, saya pindah kembali ke rumah saja. Saya rawat Anda. Tidak usah. Zhao Lei sudah ada di sini. Itu. Bukannya Chen Mo sudah buka perusahaan. Kamu di sana saja sibuk. Sebenarnya saya tidak terlalu sibuk. Baru-baru ini Chen Mo yang sibuk. Dia sibuk apa? Dia ingin ikut acara penilaian barang antik akhir pekan. Itu harus pilih barang antik yang bagus. Sudah pilih belum? Pilih apa? Ibu bisa bantu lihat. Dia kayaknya pilih 2 batu. Tapi saya juga tidak paham. Batu seperti apa? Deskripsikan untuk ibu. Hanya batu besar berwarna abu hitam. Dan 1 batu bundar putih. Mirip seperti giok. Tapi bukan giok. Saya juga tidak tahu apa itu. Ah, ibu jangan tanya lagi. Saya pergi dulu. Pelan-pelan. Bagaimana ibu? Semuanya beres. Ibu main peran bagus, kan? Hebat. Chen Mo tidak akan menyangka, orang yang mengkhianatinya adalah Zhao Sui. Kalau mau disalahkan, salahkan saja kakak perempuan saya yang terlalu bodoh. Memang begitu, tapi ini dari Zhao Sui. Xiao Sui saya tahu, dia pasti tidak bohong. 2 batu jelek ini ada apa sih? Ah, ibu, kenapa Anda datang? Iya, Sui. Ibu ingin lihat 2 batu itu. Ibu ingat ayahmu dulu juga suka main-main dengan batu. Ibu cuma ingin lihat. Sui, kamu tidak mau. Biarkan ibu lihat. Bukan. Maka biarkan ibu lihat saja. Biarkan ibu lihat. Sui. Kamu tidak percaya ibu? Bukan, tidak apa-apa. Ibu hanya sedang sakit dan bosan. Ibu, tunggu dulu. Baik.
Kaisar Dongfei melintasi zaman modern. Bagus. Batu ini bagus. Sue, ibu ingin minum air. Kamu bisa tuangkan untuk ibu. Ibu sudah sakit. Pasti tidak akan berbuat apa-apa. Begitu ya, ternyata seperti itu. Saya harus bilang ke Guo. Guo. Chenmo. Apakah bibi tahu ini apa? Ini batu kehidupan abadi. Bagaimana kamu? Batu kehidupan abadi. Bukannya itu dari mitos. Bagaimana bisa asli? Saya tidak tahu. Dia berikan ini kepada saya. Menurutmu, kemungkinan ini asli. Seberapa besar? Saya hanya bisa bilang sekarang. Tidak ada yang tahu asli atau palsu. Juga tidak banyak orang yang pernah lihat. Oh iya, bibi, kalau tidak ada yang tahu asli atau palsu, kenapa tidak kita pura-pura saja? Tuan Qin, maksudmu? Apa? Belum pernah lihat. Ayah. Siapa sebenarnya? Apakah Chenmo? Balas dendam ini harus saya lakukan. Tunggu saja, Chenmo. Saya akan buat kamu menyesal. Selamat datang para tamu. Perusahaan berikutnya yang tampil adalah pendatang baru yang sedang naik daun. Perusahaan Chen. Mari kita undang pemilik muda Chenmo untuk memperkenalkan barang pameran. Tuan Chen, apa itu? Batu kehidupan abadi. Bagaimana bisa batu kehidupan abadi? Bukannya itu dari mitos. Memang batu kehidupan abadi. Kalau begitu, mohon Tuan Chenmo, jelaskan secara rinci. Batu kehidupan abadi terdiri dari dua batu. Satu adalah batu Xuanwu, berwarna hitam pekat. Satu lagi batu Bailing, lembut seperti salju. Gabungkan keduanya, baru dapatkan batu kehidupan abadi. Rahasianya sama seperti yin yang dan 8 trigrams. Semua bisa lihat, apakah ini asli? Hari ini benar-benar membuka wawasan. Tidak mungkin. Ada yang keberatan. Tuan Chen Gang, mohon Tuan Chen Gang jelaskan. Mengapa tidak mungkin? Karena batu kehidupan abadi asli ada di saya. Yang saya punya ini yang asli. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Semua lihat dua batu saya. Sempurna alami. Mulus sempurna. Ini barang langka yang saya dapatkan setelah bertahun-tahun. Bagaimana bisa ada dua? Lalu, yang Tuan Chen itu? Hanya barang palsu. Lebih dari itu, grup Chen sering menjual barang antik palsu, barang kuno palsu. Anda benar-benar bicara sembarangan. Ternyata tamu khusus. Profesor Sui. Apakah Profesor Su punya pendapat tentang batu kehidupan abadi? Menurut saya, batu kehidupan abadi asli adalah milik Tuan Qin Gang. Apa? Menurut saya, Tuan Chen benar-benar orang rendah, tidak layak di pasar barang antik. Usir dia. Usir dia keluar. Profesor Su benar-benar berpengetahuan, keahlian tinggi. Mengidentifikasi batu kehidupan abadi, hanya dengan mata saja. Saya memang kalah jauh. Bagaimana maksudnya? Batu kehidupan abadi ini pertama kali dicatat dalam Kitab Harta Langka. Di dalamnya dikatakan, batu kehidupan abadi sulit dicari, tapi juga tidak terlalu sulit. Yang utama adalah biarkan keduanya menghasilkan getaran. Cara termudah menguji getaran itu adalah meletakkan kedua batu dalam air bersih. Tidak disangka, Tuan Chenmo memahami ini dengan baik, meletakkannya dalam air bersih. Tuan Chenmo, jelaskan lebih rinci. Batu Xuanwu ini melambangkan kekokohan, sedangkan batu Bailing melambangkan kelembutan. Batu Xuanwu sangat dalam dan pekat. Batu Bailing melambangkan cahaya. Kedua batu ini kelihatannya tidak ada hubungan, tapi sebenarnya di dalamnya tersimpan hubungan yang besar. Kalau meletakkan kedua batu ini bersama dalam air bersih, bahkan air bersih bisa berubah warna merah darah. Apakah kamu berani mencoba? Kalau begitu, coba saja.
Chen Mo, apa yang kamu bicarakan? Lihat sendiri. Ini sama sekali tidak bereaksi. Jangan baca barang-barang aneh. Lalu di sini sok tahu. Kembali saja. Bagaimana sekarang, Chen Mo? Sama sekali tidak bereaksi. Leng Chan, saya percaya kamu. Ada reaksi. Benar-benar warna merah keluar. Qin Gang, saya lihat kamu hanya orang yang suka bohong. Kamu di sini omong besar. Saya lihat kamu hanya bawa 2 batu jelek untuk menipu orang. Perusahaan keluarga Qin baru yang jual barang palsu dan tipu orang. Orang seperti kamu baru harus pergi. Tampaknya Tuan Chen tidak hanya berpengetahuan, tapi juga pandai melihat, bisa menemukan batu kehidupan abadi asli. Saya kagum. Profesor Su, bagaimana? Batu saya ini bisa dapat juara pertama. Benar-benar pantas. Juara pertama acara ini adalah Tuan Chen Mo. Mari kita tepuk tangan untuk grup Chen. Terima kasih, Chen Mo. Kamu benar-benar hebat. Setiap kali membuat saya kagum. Bagaimana kamu tahu barang-barang ini? Rahasia. Hanya Qin Gang bagaimana tahu apa yang kamu pamerkan dan siap-siapkan yang sama persis seperti milikmu. Apakah karena saya? Hal yang lalu jangan dibahas lagi. Hao Sui, Zhao Sui, kenapa kamu lagi-lagi dimanfaatkan dan kali ini bahkan membahayakan Chen Mo? Chen Mo, lihat ini. Setelah acara kemarin, perusahaan Chen sudah naik menjadi perusahaan potensial dan di bidang penilaian barang antik sudah nomor 1 nasional. Selamat, Chen Mo. Mimpi kamu hampir terwujud. Leng Chan, benar-benar berkat kamu. Saya pasti akan membantu kamu sekuat tenaga. Apa yang terjadi? Ada apa? Lihat sendiri. Apa? Chen Mo ini kok tiba-tiba naik begitu? Tidak boleh dibiarkan. Kita bisa apa? Anak ini beda sekali dengan dulu. Bisa mengatasi setiap serangan. Tidak boleh biarkan dia seenaknya. Dia tidak akan seenaknya lama. Kamu ingat ayahnya Chen Renhe. Sebenarnya kematian ayahnya Bukan kecelakaan. Ao Sue, saya lihat perusahaan kalian baru ada proyek besar. Kamu dan Chen Mo sibuk sekali. Iya. Harus sempurna di semua aspek. Iya, ini untuk kamu minum. Terima kasih. Iya. Soal kamu dan Chen Mo, saya juga dengar. Beberapa hal memang tidak bisa dipaksakan. Aneh. Kenapa tiba-tiba pusing begini? Xiao Sue, apa yang terjadi? Tidak apa-apa, hanya tiba-tiba pusing. Sakit sekali. Apakah karena terlalu capek? Tidak istirahat baik. Iya. Apakah karena terlalu capek? Kalau begitu hari ini jangan kerja dulu. Kamu pulang saja, saya antar. Tidak apa-apa. Mungkin saya memang belum istirahat baik. Ini saya sudah selesaikan. Sisanya kamu saja. Saya naik taksi pulang dulu. Baik. Mengapa kamu belum pulang juga? Soal sebelumnya? Maaf. Tidak apa-apa. Jangan dibahas. Hal sebelumnya memang saya yang mau. Kamu pasti akan ketemu orang yang lebih baik. Tidak perlu. Iya. Bisakah kamu antar saya pulang malam ini? Tentu bisa. Terima kasih banyak. Malam sudah begini. Kamu sendirian pulang juga tidak aman. Chen Mo, Malam ini saya akan buat kamu bayar hutang darah. di sini. Iya? Mau masuk minum dulu. Terima kasih. Tidak usah. Xiao Sue menunggu. Aduh, apa? Aduh, kaki terkilir. Serius. Sakit? Kayaknya tidak bisa jalan. Saya bantu masuk. Duduk di sofa. Saya beli air untukmu. Tidak usah. Di sini ada air. Baik, saya pergi dulu. Jangan pergi. Saya hanya sedang tidak enak. Ingin ngobrol denganmu. Tapi saya tidak ada maksud lain. Minum air. Baik, terima kasih.
Kenapa begini? Pusing sekali. Chen Mo, apakah kamu terjebak? Kaisar Dongfei melintasi zaman modern. Chen Mo, apakah kamu terjebak? Chen Mo belum kembali semalaman. Chen Gang, kenapa kamu? Kenapa tidak menyambut? Saya bilang tidak ingin lihat kamu lagi. Saya juga tidak mengganggu, hanya lihat kamu sendiri di sini. Kasihan, bagaimana? Ditinggalkan Chen Mo. Memang benar, pria kaya pasti berubah. Lihat Chen Mo, dulu sangat mencintaimu. Sekarang malah buang kamu. Jangan sentuh saya. Tapi begini saja lebih baik, kalau tidak, akan jadi kisah sial. Apa maksudmu? Kamu tidak tahu. Shenling bagaimana membunuh Chen Renhe? Kamu, katakan apa? Ibu kamu yang membunuh ayah Chen Mo. Zhao Sue, kamu pergi kemana? Xiao Sue. Chen, minum kopi saja. Saya tidak minum. Pergilah. Mengapa? Kemarin kamu baru berhubungan dengan saya. Hari ini sudah suruh saya pergi. Saya tidak berhubungan denganmu. Siapa yang percaya? Zhao Sue percaya. Apakah kamu tahu di mana Zhao Sue? Saya tidak tahu. Chen Mo. Orang seperti dia hanya akan jadi bebanmu. Dia tidak pantas untukmu. Hubungan saya dengan Zhao Sue bukan urusanmu. Pergi. Saya tidak ingin lihat kamu lagi. Ini tidak mungkin. Ini tidak benar. Sungguh tidak menyangka. Kamu bilang kalau Chen Mo tahu Perempuan yang dia cintai adalah putri pembunuh ayahnya. Bagaimana dia? Kenapa tidak bersama saya? tidak mungkin. Kalau tidak, saya bilang ke Chen Mo. Kebenaran kematian ayahnya. Kamu rasa dia bisa toleransi pukulan ini? Kalau dia tahu perempuan yang dia cintai, tidak, sudah dibuangnya. Kamu yang tidak berguna, sering dimanfaatkan. Untuk apa dia simpan kamu? Kenapa tidak lakukan? Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan, biar dia tidak terlalu menderita. Saya setuju. Kamu tahu apa yang saya inginkan? Saya setuju bersama kamu. Tapi, kamu tidak boleh bilang kebenaran pada Chen Mo. Zhao Sue, apa yang kamu lakukan ini benar? Apakah ini melindungi Chen Mo? Baik, pelayan, bayar. Bagaimana? Xiao Sue akan kembali. Telepon Jing Lei, dia bisa temukan. Leng Chan. Ini bukan masalah, dia kembali bisa selesai. Mohon, Xiao Sue. Saya Su. Saya Suyi. Tidak usah, Chen Mo, kamu selesaikan dulu urusanmu sendiri. Tidak. Kamu sudah bantu saya banyak, sekarang saatnya saya bantu kamu. Tapi takutnya perangkap, kamu akan bahaya. Apa saja, Leng Chan. Saya sudah berkembang, saya sudah bukan orang lemah seperti dulu. Suyi, saya pasti akan datang. Silakan masuk. Saya dulu tuangkan teh untuk Tuan Chen Mo. Ini. Dia. Bagaimana? Tuan Chen Mo, minat dengan peralatan teh ini? Ini dari makam Kaisar Dongfei, barang yang dibawa keluar. Katanya, ini peralatan teh favorit Kaisar Dongfei saat hidup. Apakah asli, Leng Chan? Apakah dia temukan rahasia kita? Tuan Chen Mo,
Mengapa tidak bicara? Apakah Anda tidak rasa? Apakah antara kamu dan peralatan teh ini ada nasib yang tertaut? Nasib atau tidak, saya tidak tahu. Tapi jika ketahuan, kamu pakai peralatan teh ini tanpa izin, akan kena hukuman. HMPH? Aku hanya sedang mempelajarinya. Chen Mo. Semakin aku pelajari era Dong, aku semakin penasaran dengan itu. Atau bisa dibilang, aku seharusnya lahir di era Dong. Chen Mo. Kamu bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipu aku. Sejak melihatmu dan mendengar suaramu, aku sadar. Hubunganmu dengan Kaisar Dong yang terbuang. Apakah dia benar-benar mengetahuinya? Tidak mungkin. Kamu bilang saja. HMPH. Kamu adalah keturunan Kaisar Dong yang terbuang. Itu. Apa? Mana mungkin? Tidak ada yang mustahil. Aku sudah selidiki semua data tentangmu. Mungkin kamu sendiri pun tidak tahu. Keturunan Kaisar Dong yang terbuang. Untuk menghindari pembantaian, mereka mengubah nama keluarga menjadi Chen dan bersembunyi di pegunungan. Sementara kakek buyutmu turun gunung secara diam-diam. Leng Chan, apakah yang dia katakan itu benar? Tidak heran aku. Tergantung pada tubuhmu. Rupanya semuanya sudah ditakdirkan. Lalu apa? Bagaimana itu? Mengetahui ini, apa manfaatnya bagimu? Tentu ada manfaatnya. Selama ini, aku selalu bingung, mengapa batu kehidupan ini di tanganku tidak bereaksi sama sekali. Hingga pada acara besar itu, melihat penampilanmu, aku baru paham, rupanya batu kehidupan ini perlu melalui keturunanmu untuk menimbulkan reaksi. Lalu bagaimana? Apa yang kamu inginkan? Aku ingin mengambil darahmu. Kamu memang berani. Berani datang sendirian ke sini, ke tempat ini. Kamu meracuni minumannya. Hahaha. Chen Mo. Permainan antara kita berakhir di sini. Siapa itu, brengsek? Tampaknya kali ini Chen Mo juga tidak terlalu bodoh. Yang mulia, kamu pergi dulu. Biarkan aku tangani ini. Aib. Yang mulia, hamba undur diri dulu. Sungguh tak disangka, aku ternyata keturunanmu. Aku juga tak menyangka. Aku pikir, aku sudah dibantai seluruh keluarga. Begitu kejam. Ah, Kamu bilang rahasia Sui itu sebenarnya apa? Mengapa dia begitu ingin mendapatkan batu kehidupan? Dan mengapa dia harus menggunakan darahku untuk menyembahkan kepada batu kehidupan? Sekarang belum tahu. Hanya bisa lanjutkan penyelidikan. Hai, penolongku itu aku. Kamu masih ingat? Tentu aku ingat, Pak Tua. Aku ingat sekarang. Dia adalah Profesor Sui dari Universitas Lingfeng. Aku pernah lihat dia di TV. Memang dia. Tujuan sebenarnya apa? Xiao Sui, duduk. Kakak Qin. Chen Mo. Kamu jangan marah dulu. Aku rasa Zhao Sui bukan tipe orang seperti itu. Dia pasti terancam oleh Qin Gang. Ah, tidak masalah. Aku pasti bikin dia menyesal. Apa yang terjadi? Tidak mungkin kembali ke keluarga Zhao. Maaf, Tuan. Cuma kamu yang tak berguna ini. Benar-benar mengira diri. Sebagai putri bangsawan, orang seperti kamu, Di jalanan. aku juga malas memperhatikan. Karena kamu bersama dia, jaga dia baik-baik. Jangan biarkan aku lihat kamu menghinanya lagi. Dengar, kamu tunggu saja. Tuan Qin. Lama tidak bertemu. Jangan sok akrab, menunggumu begitu lama. Tidak tahu Profesor Sui panggil aku untuk apa? Tentu untuk membahas cara bersama menghadapi Chen Mo. Musuh dari musuh adalah teman. Tentu Tuan Qin paham prinsip ini. Tuan Qin seharusnya tidak menolak bekerja sama dengan saya. Tentu saja.
Tujuan kita sangat jelas, yaitu menghancurkan Chenmo. Tampaknya baru-baru ini Chenmo sangat populer, hingga Profesor Sui juga tidak tahan. Benar atau tidak, karena kamu dan Chenmo melawan begitu lama, kamu pasti tahu kelemahan dia. Haha. Kelemahan Chenmo sekarang sudah kugenggam di tangan. Chenmo akan segera hancur karena orang yang dia cintai. Sakit hati. Tapi ini juga lucu kalau dipikir. Orang tak berguna ini. Baru-baru ini cukup beruntung dalam asmara, satu demi satu. Chen Guo, kamu tidak akan mengkhianati aku, demi Chenmo, kan? Kaisar terbuang bepergian ke zaman modern. Kamu tenang saja. Sekarang aku hanya membenci Chenmo saja. Chenmo, jika kamu tidak segera sadar, kamu akan hancur. Tidak mungkin. Aku hanya ingin sendiri, tenang beberapa hari. Chenmo, jika ingin menyelamatkan wanita yang kamu cintai, datang segera ke gudang cari aku. Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Datang sekarang juga. Baik, kamu tunggu. Jika dia mengalami masalah, aku akan membuatmu menyesal. Hidup di dunia ini. Ingat, hanya kamu sendiri yang boleh datang. Baik, kamu tunggu. Qin Gang, kamu ini manusia rendah. Mengapa kau mengikatku? Aku sudah mengikuti apa yang kamu katakan, tapi kamu masih. Mengapa ada Chen Kuo juga? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Qin Gang, kamu ini manusia rendah. Mengapa kau mengikatku? Aku sudah mengikuti apa yang kamu katakan, tapi kamu masih. Mengapa ada Chen Kuo juga? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Tentu saja aku ingin membantumu. Karena kalian berdua Suka pada Chenmo. aku akan biarkan dia memilih. Tidak perlu. Antara aku dan Chenmo tidak ada apa-apa. Oh, kamu ini mulutnya keras sekali. Tapi sebelum dia datang, Aku akan menikmati dulu. Lepaskan dia. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kamu jangan mendekat. lihat. Tidak baik. Suyi. Mengapa kamu juga di sini, Guru Su? Kamu, Mengapa? Tidak berguna. Pisau terbangku sudah diracun. Kamu sudah tidak bisa diselamatkan. Mengapa membunuhmu? Kamu hanya semut. Membunuhmu terlalu mudah. Kamu sudah membantuku mengundang Chenmo keluar. Jadi kamu sudah tidak berguna. Tenang. Berikutnya adalah Chenmo. Jangan khawatir. Dia akan menemanimu. Rupanya semua ini adalah rencanamu. Kamu yang menyuruhku menganiaya Zhao Sui, membunuh Chen Jing, dan menyakiti Chenmo. Rupanya aku hanya bidak. Kalian sekumpulan manusia tak tahu malu. Tak tahu malu bagaimana? Jika tidak begitu, bagaimana bisa menarikmu keluar? Chenmo Chenmo, sebelumnya aku sudah mengungkapkan, ingin bekerja sama denganmu dengan baik, tapi kamu tidak menghiraukannya. sekarang, aku hanya bisa bertemu kamu. Dengan cara seperti ini, bagaimana? Pilih satu. Ini pertanyaan yang kuberikan untukmu. Suka? Baik, coba saja. Tidak berguna. Aku sudah bilang berkali-kali, pisau terbangku bisa membunuh mereka berdua dengan mudah. Suyi, kamu benar-benar orang rendah. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Sangat sederhana. Aku bisa membebaskan mereka berdua, tapi kamu harus pergi bersamaku. Sepakat. Tapi kamu harus beri mereka obatnya, lalu lepaskan mereka. Tenang. Aku orang yang menepati janji. Tapi selain itu, aku masih ingin. Jangan ngalai, apalagi yang kamu inginkan. Apakah batu kehidupan? HMPHHHH. Kalian sekumpulan manusia biasa. Tentu tidak tahu apa yang aku inginkan. Bahkan jika ku katakan, Kalian juga tidak akan paham. Aku ingin kembali ke era itu. kembali ke dong. Kamu paham? Selama bisa kembali ke era itu, aku akan menjadi raja di era itu. Menikmati kehormatan dari ribuan orang. Aku akan menjadi Raja satu-satunya. otoritas satu-satunya. Ini
Tidak mungkin. Bagaimana tidak mungkin? Kamu tahu selama ini, untuk tujuan ini, aku sudah berusaha sekeras apa untuk mencapai tujuan ini. Aku sudah kehilangan segalanya. Batu kehidupan aku dapatkan, topeng aku juga punya. Sekarang hanya tinggal mengorbankanmu. Sehingga aku bisa, pada malam bulan purnama berikutnya, kembali ke Dong. Chenmo, sumbangkan darahmu. Untuk membantuku. Kamu jangan bermimpi lagi. Kamu tidak bisa kembali ke era itu. Bahkan jika kamu kembali, Kaisar Dong yang terbuang, bisa melawan Leng Chan. Hahaha. Tidak perlu melawan. Karena pada saat itu, dia sudah mati. Apa? Bagaimana kamu tahu? Karena aku adalah keturunan pembunuhnya, Leng Chan. Apa? Leng Chan, tampaknya pembunuh yang membunuhmu. Kita sudah temukan. Bagaimana? Kamu tertarik? Benar. Mungkin Leng Chan hingga mati tidak tahu siapa yang membunuhnya. Dalam sejarah tidak ada yang tahu. Musuh dari belakang seringkali paling membuat khawatir. Leng Chan, kamu dengar? Kamu tahu siapa? Su Ying. Tidak disangka, ternyata kamu. Kamu adalah orang yang paling kupercayai. Ternyata dikhianati oleh orang yang kupercayai. Katakan padaku, apakah Su Ying? Apakah nama asli kamu Long? Tidak disangka kamu bahkan tahu Su Ying. Hahaha. Benar. Aku adalah keturunan Su Ying. Lebih dari 700 tahun lalu. Su Ying secara rahasia membunuh Leng Chan. Pada saat itu dia sudah menguasai lebih dari setengah kekuatan militer. Awalnya ingin naik tahta, tapi tidak disangka. 2 hari kemudian tiba-tiba mati. Apakah ini takdir? HMPH, tapi bagiku. Aku hanya perlu menghitung waktu yang tepat. Pada hari dia meninggal, kembali ke Dong. Aku bisa menggantikannya, menggantikan posisi Leng Chan. Kamu mimpi. Aku sudah berusaha lama untuk tujuan ini. Kamu tahu mengapa semua orang hanya tahu sedikit tentang Kaisar Dong yang terbuang, bahkan merasa Kaisar yang hobi berfoya-foya. Apakah kamu? Hahaha. Benar. Memang aku selalu mengubah sejarah. Untuk menurunkan pengaruh Leng Chan dalam sejarah, sehingga dunia akademik mengabaikan Dong, membuatnya menjadi sejarah yang terlupakan. Seperti itu, aku bisa diam-diam. Mencapai tujuanku. Sui, kamu benar-benar licik. Sekarang kamu sudah mendengar ini. Chenmo, patut saja jadi korban. Pergi temui Tuhan. Lepaskan dia. Aku tahu kamu akan jadi pengkhianat. Tapi hanya kamu saja bisa melawanku. Hati-hati. Su Yi, ingin apa? Chenmo. Chen Guo. Maaf. Aku mencintaimu. Su. Kamu menyakiti keluargaku. Bagaimana? Tidak mencapai tujuan. Aku tidak akan berhenti. Kamu ini binatang. Leng Chan, bagaimana? Tidak apa. Ikuti apa yang kukatakan. Hati-hati. Jalan ke kanan depan. Berbalik. Gunakan gerakan ketiga. Kamu tidak membunuhnya, kan? Tenang. Aku tahu hukum kalian. Aku hanya membuatnya tidur 3 hari 3 malam. Baik. Maka kita sekarang laporkan saja. Tangkap dia. Sekarang kita hanya punya satu urusan. Ambil kembali topeng. Chenmo. Kamu pikir topengnya ada di sini? Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Aku rasa ada di sini. Benar. Pada saat itu aku dibunuh di sini. Hari ini kita kembali ke sini. Semuanya sudah ditakdirkan. Aku juga merasa di sini. Kita berpisah saja. Amo, aku menemukannya. Topengnya di sini.
Ayo pergi. Ah, tunggu dulu, Amo. Aku tahu siapa pembunuh ayahmu. Adalah ibuku, Shenling. Sebenarnya aku sudah curiga sejak lama, tapi aku belum punya bukti. Aku punya bukti. Pada saat mereka berbicara tadi, aku rekam suaranya. Ibuku dia, Chenmo. Maaf, aku seharusnya lebih dulu memberitahumu ini. Tapi, aku tidak tahu bagaimana menghadapimu. Begini saja, aku akhirnya bisa bebas. Xiao Sue, jangan begitu. Semuanya tidak ada hubungannya denganmu. Ayo, kirim Leng Chan pergi. Kita berdua jalan bersama. Kaisar Hijau Timur, Kaisar Merah Selatan, Kaisar Putih Barat, Kaisar Hitam Utara. Murid ini adalah keturunan Leng. Sekarang dengan tulus memohon, jiwa Leng Chan kembali. Mohon Dewi Xuan Nu menyambut. Datang segera. Chen Mo, terima kasih. Aku akan pergi sekarang. Kali ini mungkin kita berpisah selamanya. Leng Chan, jagalah dirimu. Terima kasih atas perawatannya selama ini. Sampai jumpa lagi. Leng Chan, kamu tenang saja. Setelah bertemu kamu, aku, Chen Mo, baru benar-benar hidup. Mulai sekarang, aku akan mengenakan pakaian bagus, menghadapi ketidakadilan. Harap di kehidupan selanjutnya kita bisa bertemu. Aku pasti akan bersaudara denganmu. Petualangan bersama. Chen Mo,